Buanglah sampah pada tempatnya. Ungkapan ini familiar di telinga kita. Ajakan untuk tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Namun seiring berkembangnya zaman, sampah kini tidak hanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, namun bisa dimanfaatkan menjadi berbagai hal. Salah satunya menjadi sumber energi terbarukan. Inilah yang dilakukan Heri Wijaya, seorang sosiopreneur yang mengelola bank sampah asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Berawal dari pemutusan hubungan kerja yang dialaminya pada 2013 silam, Heri Wijaya membentuk wadah bagi pusat industri daur ulang rumahan atau Pandora. Hingar-bingar pembahasan energi terbarukan yang santer menjadi topik global, didasari gagasan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan terus berkurang seiring zaman, dan pengelolaan sampah yang tak usainya menjadi permasalahan di tengah masyarakat, kembali memunculkan pertanyaan, apa yang lantas akan dinikmati anak cucu kita kelak? Idenya itu jujur aja karena memang sumber daya alam atau fosil energi itu kan terbatas tuh sifatnya. Nah, dengan adanya istilahnya by data itu kan Indonesia akan bonus demografi di 2030. Berarti kan kita juga membutuhkan lebih banyak energi lagi dong. Kalau misalnya terus-terusan dikeduk yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terus lantas habis, apa yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita? Modal awal Heri Wijaya dalam menjalankan usaha sosialnya di bidang pengelolaan sampah adalah dengan membeli sebuah alat pengepres limbah botol plastik. Namun, alat ini belum menjawab dan menyelesaikan permasalahan sampah di kota Balikpapan. Sampah plastik selain botol kemasan harus segera diolah menjadi suatu barang daur ulang dan tentunya dapat dijual kembali. Heri Wijaya pun menambah satu lagi alat pengolah sampahnya, yaitu alat pencacah plastik. Ternyata, serpihan kecil sampah plastik ini mampu memenuhi pasar pabrik tempat kemasan di Pulau Jawa. Ini kita ada off-takernya. Sudah ada pembelinya, itu ada yang dari Tangerang, perusahaan gede juga, salah satu. Dan dia sekarang lagi menerapkan pola recycling, pola daur ulang juga dari kemasannya dia untuk dibikin kemasan lagi. Itu ada yang di Bandung, ada yang di Tangerang, ada yang di Surabaya, macam-macam. Average harga adalah di Rp10.000 kilogram. Per kilogramnya Rp10.000. Lagi-lagi, masih ada sisa sampah yang belum secara optimal diolah menjadi barang daur ulang oleh Heri Wijaya. Ia pun kembali memikirkan nasib sampah limbah rumah tangga yang sudah tercampur antara sampah organik dan non-organik. Pengarangan sampah dengan metode pembakaran dilakukan Heri Wijaya untuk menjadi briket. Meski keberadaan briket sudah lama ada di Balikpapan, tetapi salah satu bahan bakar alternatif ini belum maksimal digunakan oleh warga. Heri Wijaya pun merasa tertantang untuk membuat briket dari campuran sampah organik dan non-organik yang dibeli dari warga untuk selanjutnya diperkenalkan ke warga sekitar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak maupun gas. Menitik beratkan pada pola tata kelola sampah yang dikelola menggunakan metode circular economy, di mana pada metode circular economy kita bertujuan untuk
untuk memaksimalkan daripada material tersebut yang kita adopsikan atau implementasikan ke bentuk-bentuk energi terbarukan, sehingga kedepannya akan lahir sebuah energi yang lebih ramah lingkungan dan tentunya akan berguna bagi lingkungan kita, di mana sampah kita semua, mau itu organik, mau itu non-organik, bisa kita olah kembali dengan cara yang bijak, bersama-sama untuk mewujudkan energi yang mampu untuk memberdayakan. Seiring perjalanannya, Heri Wijaya menyadari bahwa proses recycle tidak sebatas memuat output berupa barang, namun lebih daripada itu, bisa dimanfaatkan menjadi energi terbarukan atau biodiesel dari realisasi salah satu prinsip kimia dasar, rantai energi yang terdiri dari hidrokarbon atau C plus H. Tak hanya mengolah limbah plastik yang susah terurai di muka bumi, Heri Wijaya juga mengolah minyak jelantah. Minyak goreng bekas menjadi bahan bakar biodiesel berjenis fatty acid methyl ester atau FAM. Kami di sini memang adalah keunggulannya adalah dari sampah ke bentuk energi terbarukan. Ada 3 produk sih kalau untuk energi terbarukannya, yaitu biochar. Biochar itu areng lah, istilahnya areng, yang selanjutnya itu kita bisa processing lagi. Proses kita mau jadi briket, mungkin pernah tahu ya briket areng kayak gitu-gitu. Itu satu, itu kategorinya sebenarnya adalah biomasa. Yang kedua itu dari minyak jelantah, kita jadikan di sini bahan bakar nabati alternatif. As soon as possible kita akan juga menambahkan bahan bakar hewani alternatif. Itu yang 2. Yang ketiganya, ini kita sudah menatap kepada rekayasa listrik, karena pada proses pembuatan biomasa tadi atau biochar tadi kita mendapatkan sintetik gas namanya. Untuk kawan-kawan semua, energi itu senyawa sebenarnya, senyawa. Energi itu sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, dalam hal ini sebenarnya itu garis besarnya adalah semua material di muka bumi ini, apapun itu bentuknya, kalau dia tidak memiliki unsur karbon, atau kalau di tabel periodik itu C. Nah, di tabel periodik C, sama unsur hidrogen di tabel periodik H, atau dia berdiri salah satu. Misal kayak air H2O berarti kan, atau misalnya karbon apa gitu, misalnya paper atau kertas atau kayu, apapun itulah, pasti ada ada unsur-unsur itu, baik dia berdiri sendiri atau sudah bersenyawa menjadi satu. Nah, tugas kami di sini adalah bagaimana merekayasa C dan H tadi supaya dia bisa berdampingan membentuk senyawa yang kemudian berikatan untuk membentuk senyawa yang dikatakan adalah hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa atau rantai energi yang paling utama kayak gitu. Atau bukan paling utama sih, tapi dalam artian itu tuh awal mula rantai energi adalah struktur senyawa hidrokarbon itu. Heri Wijaya merupakan seorang insinyur teknik mesin. Ia juga memiliki ketertarikan dengan ilmu kimia sejak SMA. Ia pun berkreasi, membuat, serta menyempurnakan alat pengolah minyak jelantah menjadi energi terbarukan biodiesel. Hasil biodiesel ini pun ia gunakan sebagai bahan bakar dalam mengoperasikan beberapa alat pengolah limbah plastik di Pandora.
Hadirnya alat pengolah biodiesel ini memberikan dampak sosial bagi ibu rumah tangga di wilayahnya. Minyak goreng bekas masakan bernilai jual dan menjadi produk berdaya guna. Pusat Industri Daur Ulang Rumahan atau Pandora tentu mendapatkan banyak batu sandungan di awal kemunculannya pada tahun 2013. Butuh bertahun-tahun membangun citra dan kepercayaan masyarakat agar limbahnya diolah dan dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan. Salah satu alasannya adalah ketakutan masyarakat bahwa minyak jelantah yang diolah akan dijadikan minyak curah yang dijual kembali di pasaran. Ini juga akibat dari kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait pemanfaatan sampah khususnya dalam olahan menjadi energi terbarukan. Pertama itu kan meyakinkan orang ya. Ya istilahnya kalau saya datang misalnya ke penduduk atau masyarakat sekitar, saya tiba-tiba bicara, ada minyak jelantahnya nggak? Kayak gitu kan, untuk saya bikin biodiesel. Siapa yang akan percaya kayak gitu loh? Dengan istilahnya cuma pelaku UMKM bikin biodiesel dan lain-lain sebagainya lah, intinya seperti itu kan. Nah meyakinkan itu proses paling berat adalah meyakinkan di situ. Tapi setelah ternyata lapak ini ada, lapak yang sederhana ini, yang kecil ini ada, sekarang akhirnya orang timbul kepercayaan untuk datang ke sini. Oh iya memang bener diolah ya, seperti itu sih. Ini kita ngomongnya di luar plastik ya, karena kita kalau plastik kan itu kan sudah umum untuk kita kerjain kayak gitu kan. Tapi kalau dalam bentuk-bentuk energi terbarukan kayak minyak jelantah, itu kan paradigma di masyarakat itu kan dibikin jadi minyak curah lagi katanya, seperti itu kan. Terus atau istilahnya sampah-sampah organik itu nanti jadi kesannya jadi timbunan terus bau kayak gitu kan. Nah ini meyakinkan di sini ini saya butuh waktu sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun untuk melakukan itu semua. Ya tentunya dengan bantuan dari kawan-kawan yang ada di Balikpapan juga. Awalnya tuh intinya adalah sampah dari rumah tangga, minyak jelantah terutama ya, habis goreng di rumah itu dikumpulkan terus dikirim ke Pandora ini. Di sini kita proses menjadi bahan bakar nabati alternatif yang outputnya kita gunakan sendiri untuk dijalankan pada mesin cacah plastik kita dan juga untuk sedekah pada UMKM. Jadi sedekah biodiesel lagi kita kembalikan lagi. UMKM di sini bisa nelayan, bisa tukang las kan, kadang-kadang tukang las juga ada genset tuh untuk dia nyalain mesin lasnya. Itu dengan sistem barter. Jadi kami di sini untuk sektor energi itu kami tidak perjualbelikan, tapi boleh barter. Barternya misalnya dari nelayan itu kasihkan 2 liter ke kami, kita tukar dengan 1 liter bahan bakar nabati alternatif kami. Harapannya apa sih? Kan apalagi kayak nelayan ya. Nelayan tuh kadang tuh kalau melaut tuh bisa seminggu, 10 hari. Kan mereka masak sendiri di kapal. Daripada sisa minyaknya dibuang ke laut, dikumpulin bawa pulang ditukarkan aja bahan bakar nabati di kami di sini. Berkecimpung dalam dunia sosiopreneur atau wirausaha sosial, Heri dan 8 karyawannya di Pandora memiliki banyak misi sosial yang dijalankan. Indra, salah satu staf operasional Pandora, juga melihat Pandora sebagai lingkup baru untuk belajar lebih detail mengenai pengelolaan sampah. Kalau bidang ini suatu hal yang baru, meskipun hari-hari juga sebenarnya udah ngumpulin, tapi nggak sedetail, nggak sampai untuk ngumpulin sampah untuk itu. Ya paling botol gitu-gitu aja dikumpulin, nggak dibuang sembarangan. Minyak jelantah nggak tersentuh, masih terbuang begitu saja dan lain sebagainya. Itu dari begitu sejak di Pandora, makin mengenal nih pengolahan sampah itu lebih sebenarnya banyak banget yang bisa kita pikirkan gitu kan. Hasilnya pun juga banyak banget yang bisa kita kembangkan padahal dari sampah. Yang kembangkan salah satunya ya secara finansial dapat, secara ekonomisnya dapat gitu kan. Terus kemudian pengetahuan-pengetahuan lainnya juga dapat gitu loh. Informasi jadi ternyata jenisnya plastik itu macam-macam.
jenisnya sampah itu macam-macam. Taunya dulu cuman organik anorganik, sekarang udah kepisah lagi berbagai macam. Plastik sendiri sudah taunya dulu cuma 7, ternyata pada pas pemrosesan dan lain sebagainya itu terpecah. Jenis yang ini masih bisa begini-begini dan lain sebagainya. Gitu. Pemanfaatannya juga banyak ternyata. Dulu taunya sampah itu organik, ya cuma diolah jadi pupuk segala macam, ternyata enggak. Gitu. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari situ. Prospeknya kalau mau lihat jauh-jauh sampai saking jauhnya itu nggak kelihatan, dalam artian nggak kelihatan itu panjang perjalanannya dan prospeknya bagus banget gitu loh. Artinya ya kalau kita bicara dekat yang kelihatan ada hasilnya minyak jelantah tadi jadi energi pengganti fosil dalam hal ini untuk mesin diesel. Kejauhnya ke depan lagi ternyata maju lagi selangkah yang belum kelihatan, nggak cuma jadi mesin diesel tapi bisa pembangkit listrik. Makin menjauh lagi ke depan yang tadi semakin tidak kelihatan ya ternyata semakin banyak inovasinya yang bisa kita temukan. Ya saat ini mungkin belum ketemu, kedepannya prospeknya pasti jauh lebih banyak. Bicara bisnis tentu tak lepas dari profit atau keuntungan yang didapatkan. Keuntungan yang didapatkan Pandora tidak hanya dinilai dari sisi material, namun dari sisi sosial bernilai 6 kali lipat dari nilai investasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pandora. Kalau kita ceritanya dari yang gambaran luas dulu ya, gambaran luas. Kemarin kami barusan diaudit, ceritanya seperti itu, diaudit melihat pengolahan sampah kami di sini. Ternyata kami alhamdulillah sekarang sudah mereduksi sampah sebesar 0,1% dari jumlah sampah yang seharusnya masuk ke TPA. Jadi sebelum masuk ke TPA kita cegat dulu di mengolahnya secara di sumber, secara itunya 0,1%. Nah kalau dari dampak sosial kebetulan juga kemarin dari ada kawan-kawan pegiat lingkungan juga itu menghitung mengenai dampak sosialnya, karena kalau di dunia sosial seperti ini, sociopreneur seperti ini ada namanya social return on investment. Nah di mana sekarang kalau dihitung investasi sosial yang dilakukan di sini itu sama dengan 5,72. Jadi secara garis besarnya itu tuh apabila seseorang atau publik atau perusahaan lain berinvestasi di sini, skala 1 rupiahnya sudah berbanding 5,72 rupiah. Jadi hampir 6 kali lipatnya secara dampak sosialnya. Dan tentunya itu penilaiannya juga berdasarkan daripada emisi, reduksi sampah, terus kegiatan-kegiatan sosial yang kita jalankan, serta ada beberapa daripada penerima-penerima manfaat yang langsung atau tidak langsung. Kalau saya pribadi sih ya seneng aja karena memang kebetulan ini passion. Passion itu tuh semacam jadi kerja kayak hobi gitu loh. Memang hobinya tuh ngulik lah, kalau kata anak-anak sekarang, ngulik sesuatu jadi sesuatu gitu loh. Dan kebetulan sekarang dari yang zero yang saya sebenarnya tuh, karena kemarin kan kita memang ada gonjang-ganjing di dunia ekonomi ya, di 2020, 2019 karena ada pandemi itu. Saya yang awalnya bekerja sendirian sekarang bisa kembali lagi perlahan-lahan menjadi sekitar 8 orang di sini. Menjadi pelopor suatu gerakan dan gudang inovasi tentu tidaklah mudah. Heri Wijaya dan Pandora memiliki misi untuk terus bisa menelurkan bibit muda yang memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang sosial dan memiliki misi menjaga lingkungan dengan memanfaatkan limbah menjadi energi terbarukan. Lingkup kecilnya yaitu memberdayakan masyarakat sekitar bank sampah yang mayoritas berprofesi sebagai buruh lepas dan asisten rumah tangga, serta berkontribusi untuk lingkungan sekitar Pandora. Sejauh ini, alhamdulillah di Pandora ini sudah menelurkan sekitar 45 teman-teman zilenial. Saya ngomongnya zilenial ya, karena mereka memang usianya masih 25 tahun ke bawah. Itu sudah dapat forum untuk berbicara di level nasional. Bahkan ada yang sudah di internasional, di Eco Youth Global. Memang beragam, ada yang dari kampus Balikpapan, ada yang dari Samarinda. Terus juga kalau kampus paling jauh sih sampai saat sekarang adalah dari BINUS, Bandung yang datang ke sini. Terus untuk yang paling saya berkesan adalah salah seorang siswi SMK di Brau.
yang akhirnya mendapatkan award yang sifatnya nasional. Siswi SMK Brau, kata kuncinya di situ. Itu yang saya benar-benar sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Bagaimana perjuangan dia, istilahnya yang harus, waktu itu kan temunya daring ya sama saya ya. Dia harus ke kantor penyelenggara penyelenggara lomba tadi itu harus naik ojek lah istilahnya gitu sekitar 1 jam. Plus jalan kaki setengah jam dari rumahnya dia, karena untuk mengakses internet. Ini yang saya sangat benar-benar sampai sekarang paling membekas. Salah satunya kalau untuk kita jelaskan dulu global dulu ya, kewirausahaan sosial atau sociopreneur. Jadi yang dipolakan di Pandora ini itu kita mengadopsi sistem wirausaha sosial. Bagaimana kita melakukan kegiatan wirausaha untuk menjawab masalah sosial. Nah, masalah sosial yang kita highlight di sini adalah sampah. Karena ini udah ini banget. Nah, bentuk-bentuk kegiatan sosial lain yang sudah kita lakukan, kita pernah nyumbang beras loh sampai skalanya tonase. Terus kita juga sudah membantu pembangunan musola di daerah Pandora dengan pengelolaan sampah di sini. Terus kalau tadi pas sebelum masuk ke Pandora ini, itu dulu jalannya masih putus. Nah, semanisasinya alhamdulillah di sini bersama warga di dekat Pandora sini kita mengupayakannya bareng-bareng bisa tersambung jalan itu. Dan yang terakhir ada mesin kami, kita ngomongnya mesin ya karena itu bukan alat sebenarnya kalau ini. Ada salah satu mesin kami yang sekarang diadopsi, dipakai di Lembaga Permasyarakatan Balikpapan. Nah, di sana mereka mengolah sampah sisa makanan daripada kawan-kawan yang lagi sekolah di sana gitu kan, untuk dijadikan pakan ternak, seperti itu.